السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain, dan bisa menambah berat timbangan kebaikan kita di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyampaikan beberapa hadis tentang dampak buruk dari dosa-dosa. Jadi dosa memiliki dampak buruk yang sangat besar terhadap pelakunya. Bagaimana tidak? Dosa adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, pasti ia akan merasakan keburukan-keburukannya jika dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dosa ini tidak sekedar dirasakan di dunia, tapi juga akan dirasakan di akhirat kelak apabila dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih akan melanjutkan hadis-hadis tentang keburukan-keburukan dosa. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan 7 hadis. Kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Yang ke-8, wa dzakara
Ibnu Abi Dunya min hadits Ja'far bin Muhammad an abihi an jaddihi. Dan Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari hadis Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari kakeknya. Dia mengatakan, qala Aliun, Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Ya. Ini para tulab, dengarkan hadis ini baik-baik dan fahami hadis ini baik-baik. Ida dah bapak-bapak si jawab-jawab ini coba dah rapatan. Ya, adik dah bagus cara dengerti apa si sampeang teh ini. Karena kajian ini tujuan utamanya adalah ida siwah tawa-tawa ini. Ya, mungkin santri-santri ini masih belu perjalanan. Lagu ita siwah tawa-tawa ini karing semendak. Ya, karing semendak ita siwah tawa-tawa ini siwah 40 ke atas, 40 lebih umurna, maka ino karing semendak wah ini. Maka karena umur te ini karing semendak, harus bagus cara dengerti pengajian-pengajian ini. Ndak ada ketik atau datang le pengajian kosong, kemudian ule endah ida dalam keadaan kosong. Ketik kosong, ule kosong, berarti dia narak mau dah apa-apa. Mun kosong dia mau apa-apa, apa jemak jadi takilan dia tunu le akhirat. Ya, jadi tujuan utama dalam kajian ini tentunya selapuk te ini lagu yang ditekankan adalah kepada bapak-bapak, karena itu wah tawa ini ya kesempatan te meta bekal karing sekedi kesempatan te. Mun bebayak-bebayak ini tulab-tulab ini santri-santriwati ini masih belu perjalanan lagu ita wah karing semendak perjalanan te ini. Jangan disia-siakan ini. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Akan tiba satu masa nanti, satu saat nanti, Islam ini tinggal namanya saja. Berarti manusia sile zaman ini wah dena tahu ya paran Islam ini. Akidah dia tidak tahu, ibadah tidak tahu, akhlak Islam tidak tahu. Ya, jadi Islam ini hanya sekedar nama saja. Benengkendah luwe dengan si mara ini. Ya, dia Muslim, tapi dia tidak tahu apa itu Islam. Islamnya hanya dalam KTP saja. Dalam KTP dia seorang Muslim, lagu teketawannya apa Islam ini dia nak tahu ya. Akidah si kena dia nak tahu ya. Beribadah si kena dia nak tahu ya. Akhlak si kena endah dia nak tahu ya. Na'udzubillah. Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Dan juga Al-Quran ini hanya tinggal tulisannya saja. Tulisannya doang. Simbaca ya dia narak. Ya, dia narak dengan baca ya Al-Quran ini. Angka kerang tersampaian tipa ida bapak-bapak dan ibu-ibu. Kerang ida berkatuan. Pira juz baca anda Quran jelo ini.
rere-rere ida, tersenyum ida. Ya, kita tidak butuh senyum itu. Yang kita butuhkan jawaban anda. Apa jawaban anda? Baca anda Quran ini atau tidak? Ya. Nah, ini akan datang nanti satu zaman Quran ini, yang tersisa dari Quran ini hanyalah tulisannya saja. Simbacanya dan nara. Ya. Ita kalah si HP ini. Mun baca Facebook atau baca WhatsApp atau bacaan-bacaan si lain, sanggup itu tokol sejam, 2 jam, bahkan berjam-jam. Ya. Lagu mun baca Al-Quran selembar, semuka tembaca Quran, wah lelah ita. Ya. Akibatnya dia akan malas membaca Al-Quran. Sehingga lebalena ara Al-Quran lagu nden wah baca ya. Ya. Bahkan luwe batur-batur ini rajin dan ngaji luar biasa, lagu nden tahu baca Al-Quran. Nden lancar baca Quran. Atau bahkan luwe batur-batur tasiwah rajin ngaji, hafalannya lekan lain sampai na toa, sampai na mati, dia berumbuk-rumbuk. Al-Fatihah, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ini musibah besar ini. Ini musibah yang luar biasa. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ini adalah termasuk azab Allah. Apabila seseorang dijauhkan dari kebaikan, ini adalah azab Allah. Membaca Al-Quran ini adalah kebaikan yang sangat baik atau kebaikan yang paling baik. Karena selapuk kebutuhan arak di dalam Al-Quran. Kebutuhan dunia, kebutuhan akhirat ya arak di dalam Al-Quran. Al-Quran ini isinya aqidah, isinya ibadah, kemudian isinya akhlak. Selapuk kebutuhan ya arak di dalam Al-Quran. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala jauh angna ita lekan Al-Quran, ini tanda musibah yang sangat besar. Ini adalah azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pira kali tersampaian ti faedah bahwa azab Allah ini yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Apabila manusia itu disiksa dengan apa? Disiksa dengan kesenangan-kesenangan. Tersadek ya kesenangan-kesenangan, lagu terjauang ya lekan apa? Lekan kebaikan-kebaikan ini. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ulangi lagi dan sering kita ulangi lagi. Ya. Dan terus menerus kita akan ulangi. Rajin-rajin baca Quran. Pelajarin ya Al-Quran ini. Ya, karena Quran ini syahidan lak atau syahidan alaik. Quran ini akan menjadi saksi yang baik. Ndak ke deparan ya Al-Quran ini si arak le balenda dia dua baca ya. Ndak ke deparan yang dia ingin bersaksi jemaah. Al-Quran ini akan bersaksi. Si arak lebalenda itu, ya, akan bersaksi dia, dibaca atau tidak. Munda baca ya selamat tidak, dia baca ya celaka tidak. Nah, Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wala minal Qur'ani illa rasmuh. Dan yang akan tersisa dari Al-Quran ini hanyalah tulisan-tulisannya saja. Luwe dengan dia tahu baca Quran, kemudian si pinter baca Quran, yang baca Quran untuk mendapatkan upah. Ya, untuk mendapatkan uang. Semakin pinter baca Quran, semakin bagus suarana, semakin apa? Semakin beli amplopna. Ya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi
dia mencari makan dari Al-Quran ini. Sebagaimana dijelaskan, yuqimu hurufahu wa la yuqimu hududahu. Dia tegakkan huruf-hurufnya, namun dia tidak mempraktekkannya. Maksudnya adalah bacanya luar biasa, ya, tajwidnya luar biasa, qiraahnya luar biasa, suaranya luar biasa, tapi tidak diamalkan. Ya, dia mempelajari Al-Quran semata-mata untuk mendapatkan upah yang besar. Sebagaimana dikatakan, wa kam min talin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknatnya. Bacana Al-Quran itu, bacana Al-Quran itu, lagu Quran itu melaknatnya. La ilaha illallah. Jadi arak sindir milih baca Quran, arak sim baca Quran, lagu tujuan dan membaca Al-Quran adalah untuk mendapatkan upah. Dan dua anak ini adalah celaka. Kemudian masajiduhum yawma idzin amirah. Masjid-masjid mereka makmur. Bagus-bagus masjid tenangka. Ya, luar biasa lah. Tahun berapa ini? Dulu masjid yang ya. Nah, sebelum-sebelumnya waktu masih belum ada pondok, belum ada apa-apa. Cengilek masjid itu ini. Alhamdulillah, coba lihat. Bagusnya luar biasa masjid yang ini. Di mana-mana masjid yang luar biasa. Ya, bagusnya keramiknya, toiletnya, selapuna, sinarnya luar biasa penyinaran. Nah, dikatakan masajiduhum yawma idzin amirah. Masjid-masjid mereka makmur. Tapi wahiyya kharabun minal huda. Tapi tidak ada petunjuknya. Ya, luwe dengan solat, lagu solatnya dan disesuaikan dengan solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rajin ya solat, tapi solat sesuai dengan bid'ah. Atau rajin dia solat sebagaimana dikatakan Hudzaifah, la tajid fiha khashi'. Masjidnya penuh, amirah. Ya, tapi yang khusyuk ini tidak ada. Satu pun tidak ada yang khusyuk. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Jadi itulah zaman ini si perhatian ini adalah apa? Masalah zahirnya doang. Ini bagus masjidnya, ini imamnya bagus, selapunnya bagus-bagus doang. Lalu sementara itu si jari makmum ini, bagaimanapun bagusnya masjid ini, bagaimanapun bagus suara imam ini, mun tidak ngerti apa si bacaan si imam ini, apa si bacaan tentedah, apa kira-kira mau dan angka ini? Arak gunanya ini, kira-kira lebih bagus. Mun masjid bedek. Dia nara apa-apa, dia nara kipas angin, dia nara asin, dia nara balon, dia nara apa-apa. Lagu ida khusyuk, ida solat, ngerti ida apa si bacaan dah dalam solat dah ini. Doa-doa na ngerti ida, ayat-ayat si bacaan dah ngerti ida. Lebih bagus. Atau na piang ida masjid subhanallah bagusnya luar biasa sampai mungkin 100 miliar. Masjid ini biayanya. Lagu ida dia ngerti apa-apa. Solat tidak, le masjid ini dia ngerti apa-apa. Kira-kira lebih bagus. Simbe lebih bagus. Yuk dia ngerti apa-apa. Kira-kira lebih bagus. Ne cengi masjid dia lagu khusyuk ida atau na bagus lagu dia khusyuk. Nang kaya dia tersadar si cengin dia khusyuk apalagi si bagus. Ya, la ilaha illallah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, Nabi yang ngumbe ke masjidnya. Apakah masjidnya bagus mara ini? Tidak. Masjidnya atapna apa? Bok-bok. Bahasa itu.
bobok ni. Bobok. Jadi atapna. Alhamdulillah bagus ni luar biasa. Jadi hujan basah ya. Kemudian lantainya adalah hasba, kerikil-kerikil. Bercampur dengan tanah. Ya. Sehingga apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada musim hujan karena edak. Ya, hidungna, mukana. Lagu si salat le masjid si Maraino, siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nangka ita ini masjid bagus, luar biasa bagusnya. Lagu Allahu Akbar mulai ingat martabak, mulai ingat balena, mulai ingat SPP, mulai ingat pulsa listrik, selapu na ingat na ketika niya salat. La ilaha illallah. Nah, wajar Ali bin Abi Talib mengatakan masajiduhum yawma idzin amirah wa hiya kharabun minal huda. Tapi kosong dari huda, kosong dari petunjuk. Ya. Kenapa? Karena kebanyakan yang solat di dalam masjid ini orang-orang jahil. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah manusia-manusia terjelek di bawah kolong langit ini. Ulama' ini. Men ulama' wah jadi manusia cengeng apalagi jamaah-jamaahna. Ya. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah orang-orang yang terjelek di bawah kolong langit ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan." Atau akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Yang paling aku takutkan terhadap umatku ini adalah al-a'immatul mudhillin, pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka yang menyesatkan. Pemuka-pemuka ini adalah ulama, kiai, tuan guru, habib, ustaz dan yang lain-lainnya. Yang tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini termasuk al-a'immatul mudhillin. Minhum kharajatil fitnah. Dari mereka fitnah ini keluar. Ya. Ulama-ulama jelek ini. Wa fihim ta'ud. Dan kepada mereka fitnah ini akan kembali. Ya fitnah kanyan. Ya. Kenapa demikian? Karena kurang ikhlas dalam menyampaikan dakwahnya. Apabila jamaahnya berkurang, gedak ya, sili ya, ya, arak jamaah-jamaahnya jerak na ngaji lah ya, ngaji lah sunnah, sili gedak ya, niat ya fitnah. Nas'alullah salam al-afiyah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, renungkanlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib ini. Fahami bagus-bagus. Karena Ali bin Abi Talib ini dia bercerita tentang keadaan kita ini. Ya. Ucapan ini diucapkan 1000 tahun yang lalu. Lagu nangke tegita ya parana kenyataan ucapan ini. Kemudian wa dzakara min hadits Simak bin Harb عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. Dan disebutkan dalam hadis Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya. Dia mengatakan, "Idza dhahara az-zina war riba." Apabila telah muncul zina, nangka zina ini merajalela. Ya, dengan zaman nangka ini
semele-melenya berzina. Yang penting uang banyak, berdua ya kepeng luwe, ya dia bisa berzina dengan wanita yang kuning, yang hijau, yang coklat, yang hitam, yang merah, semele-melenya. Ya konte atau ya apa tinggi basit atas, renjang. Ya kurus atau yang mokoh, semele-melenya. Ya, bahkan tepiaangnya apa bangunan-bangunan ada pada bebas tuh berzina. Nasallallahu salam al-afi. Bahkan kanak-kanak si masih SD yang tahu ya berzina. Ya, kan ini sesuatu yang luar biasa. Pegawaian si ndek nada menangis si Allah Subhanahu wa taala gawe itu. Bahkan kanak-kanak kodek babeak ini rani ya berzina. Ini menandakan bahwa zina ini sudah merajalela, bukan hanya yang tua tapi yang kecil pun berzina. Ya. Bagaimana mereka tidak berzina? Mereka berjam-jam nonton HP. Si pantona tu oleh HP ini adalah hal-hal yang tidak baik. Ndek namanto HP, TV pantona. Ya. Pantona adalah film-film sini yang bagus. Karena manusia ini berdua ya sifat apa? Mele na nyoba, mele na tak, berbe rasana, berbe ruana, berbe idapna. Ini sifat manusia. Ya. Sehingga apabila ya kerang lalu kita film-film sini na bagus, menit doang na coba ya. Sehingga merajalelalah zina ini. Na'udzubillah. Nah, Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza dhahara az-zina," apabila zina telah merajalela, war riba fi qaryatin, zina dan riba muncul di satu desa. Baida alhamdulillah jerak dan nangkap bangkat. Ya, karing zina ini nang ini. Wah. Jerak ke deman berzina. Ya, alhamdulillah tidak ada orang-orang berzina, mudah-mudahan insyaallah. Nah, apabila zina dan riba muncul di satu tempat, maka adzinallahu azza wa jalla bihalakiha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maksudnya adalah tiba saatnya desa ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah ini ndik tetap ngumbe ruana. Kadang-kadang siksaan Allah ini gempa bumi, kadang-kadang hujan, kadang-kadang kekeringan, kadang-kadang penyakit dan yang lain-lainnya. Ya. Siksaan Allah ini ya luwe ruan, luwe macamna, dan kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa kita apabila zina dan riba ini telah merajalela. Dan ingat bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, siksaan Allah ini bisa jadi dalam bentuk kenikmatan-kenikmatan. Ya, ndak ada tenang-tenang. Ida si ndak dah tahu baca Quran, ndak dah mele baca Quran, lagu masya Allah rezeki dalwe, jangan-jangan ini siksaan dari Allah. Jauh angna ida lekan si bagus-bagus ini. Ya, terjauh ang ida lekan kebagusan ini tanda Allah ndak ada menang ida. Ya. Nah ini adik dah tahu ke? Mun dah sili dah sili so. Ya, ini kita bicara apa adanya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, bisa jadi ide sih dia dah tahu baca Quran, dia dah mele belajar Al-Quran, lagu rezeki dia masya Allah makmur, jangan-jangan ini adalah bentuk siksaan Allah. Ya,
Rajin ida datang dari pengajian, lagu ida mau apa-apa. Kosong ida ketik kosong, ida boleh dah kosong. Apa artinya ini? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala ndak namilenya ndak ida kebagusan. La haula wala quwata illa billah. Ya, ka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah dirinya. Ngumbe-ngumbe cara nasihatin ida mun dek demele berubah, dek begini berubah. Malaikat pun turun nasihatin ida, mun ida dek demele berubah, dek begini berubah. Dia berubah julu ida, maka perubahan ini akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah. Baik. Kemudian wa min marasilil hasan, dan dalam marasil al-hasan dikatakan idza azhara an-nasul ilma wa dayya'u al-amal. Apabila manusia-manusia telah menampakkan ilmu dan menghilangkan amal. Ya, maksudnya rajin dan ngaji luar biasa. Kalau Rebo, jelo Jumat, kemudian di sini hari apa? Senin, Sabtu, bilang hampir dalam satu pekan full pengajian Anda. Ya, rajin dan ngaji luar biasa, lekan laik terkenal. Bongkot ini terkenal ya demen ngaji. Ya, lagu subhanallah masih luwek sinanggap bangkat. Nang kenara alhamdulillah. Lagu arah si nyebut-nyebut ini. Nyebut-nyebut ini harak ini. Ya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, dikatakan idza azhara an-nasul ilma, apabila orang-orang telah rajin menuntut ilmu, lagu ilmu si mauna ini tidak diamalkan. Ya, mau ya ilmu, ngerti ya isi pengajian ini, lagu tidak diamalkan. Ini pertama, rajin menuntut ilmu, tapi ilmunya ini tidak diamalkan. Watahabu bil alsun, dan mereka saling sayang hanya di lidah doang. Lagu atena seda, ya, senyum, bagus ucapannya, lagu atena berak, seda atena. Nasallallahu salam al afiyah. Ya, ia pura-pura doang bagus le julunta. Kemudian watabaghadu bil qulub, dengan lidah mereka saling mencintai, saling menyayangi, tapi mereka saling membenci dengan hati mereka. Ya. Ini luwe batur-batur tengenung. Ita siaran dengan sasak ini munasala sekedik batur ta sulit kita memaafkan. Ya, sekata mele maafang baturna bertahun-tahun. Ya. Muna badait kanca baturna tersenyum bagus, senyumna bagus, sabarana rukat bahasa itu. Bagus rukatna. Hah? Bagus bahasana. Lagu atena seda. Na'udzubillah. Sementara si paling penting ini adalah atenta ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Wala tukhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, janganlah engkau terlantarkan aku
pada hari manusia dibangkitkan, maksudnya jelo kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari tidak berguna harta dan anak-anak, kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Selamat dari benci, selamat dari dengki, dia narak talo nate le dalam hatinya. Ya. Dia narak hasad le dalam hatinya. Tidak ada kebencian di dalam hatinya. Ini manusia sikin selamat. Selamat lekan syirik, selamat lekan bid'ah. Ya. Ini yang akan selamat di akhirat nanti. Kemudian wataqata'ul arham, dan mereka saling memutuskan tali silaturahim. Jadi pira luwena pertama rajin nuntut ilmu, lagu ilmu no tidak diamalkan. Ya. Karena luwek batur-batur ini ia datang pengajian ini karena dia narak kancan, dia narak batur na tuno le desa na. Ya apa istilahnya? Sumak. Sumak. Sumpak apa? Ya mesak-mesak na tuno le bale. Sumpak dia. Apa sumpak bahasa Sasak? Masya Allah. Hah? Sumak? Ada sumak, ada bekat, ini bagaimana ini? Jadi sumpak tu nilai balen dan narak kancan ng raos. Akhirnya terpaksa datang ke pengajian. Ya. Karena dia narak batur na tu nilai balen, datang terpaksa ke pengajian, di pengajian yang ngeraos. Ya. Ngeraos. Akhirnya baturna ini terganggu ya. Sendek mana datang dengan ini baturna ini, masya Allah mendengarkan pengajian. Lagu pas na datang mulai yang ngeraos. Akhirnya dia mau ilmu, baturna ini dia mau ilmu. Ya. Arah enak lekan balena, lekan bangkatna langsung na aning pengajian. Lelah ya begawe antara le bangkatna sampai pengajian ngantok ya. Jadi enggak ana si dengarna innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika. Enggak ana mau na. Ya. Mau na ketuan jemaah apabila nule aning balena ketuan sa sininana apa isi pengajianna? Oh ya nanti malam Selasa akan ada pengajian lagi. Ya. Hanya ini isi subhanallah. Nah, jadi mau nangano cara nuntut ilmu, piran tegin mau ilmu. Kapan kita akan berubah? Mau nangano cara nuntut ilmu. Ya, arah endah batur-batur ta, mun si ustaz fulan datang baru pada rajin ngaji. Ya, nasallallahu salaman af. Ini salah cara nuntut ilmu ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apalagi ide pada wah loka ini. Loka sahih. Tawa, ya, wah tawa. Ya, ada loka. Bilugha huna tawa. Apalagi dia wah tawa. Siaran dengan tawa ini, memorinya ini iwah berkurang. Kurang dengar kami ini. Baca terlupa. Ya. Laik waktu untuk sekolah-sekolah mara santri-santri zaman nangka ini sekali terdengar langsung kita hafal ya. Lagu amun mah berombo umur ta sekat na tama. Ya. Sekat ta ingat, sekat ta ngerti, sekat ta hafal. Ndek de nyatat ya dah. Ya. Ndek narak si nyatat. Maka ini artinya ilmu ini ya sekedar liwat doang. Ngentang tidak ada. La ilaha illallah. Jadi periri cara anda nuntut ilmu ini. Adik mau ilmu. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah? Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia ini tidak akan bergerak dari hadapan Allah hatta yus'ala an arba'. Dia negin ngelangkah naenda le junut Allah Subhanahu wa taala sampai nak katuan dia tentang 4 perkara.
Salah satu dari 4 ini adalah wa an ilmihi madza amila bihi. Tentang ilmunya itu, diapakan ilmunya ini? Nangka ngaji di kalam Selasa ini. Apa isi pengajian ini? Katawana itu jemaah. Diamalkan atau tidak isi pengajian ini? Katawana itu jemaah. Ya. Mungkin lebih bagus kita tidak mengaji supaya tidak ditanya. Ini lebih parah. Mun tidak ngaji itu lebih parah itu. Nah, ngumbe caranya nangka ada selamat ini. Caranya adalah rubah cara anda ini. Ya salah cara anda nuntut ilmu. Arak batur-batur dah. Yang dia ngerti, ilah ya berkatuan. Ya. Arak rajin berkatuan, lagu tujuan berkatuan ini, ya nyakitin angan baturna. Tahu na rokok ini dia nak kanggo, tahu na rokok ini haram. Sengaja, oh kita nak datang nyama ini. Ustaz, apakah hukum dengan rokok ini Ustaz? Kanggo kita ngerokok. Ya, bukan untuk tahu. Lagu tujuannya adalah menyakiti perasaan temannya. Ya, kira-kira muna niat namara ini bertanya, ini ke yang mau ilmu yang bermanfaat? Dia mungkin. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, apabila kita tidak berubah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan kita ini. Jadi yang pertama adalah mereka menuntut ilmu namun tidak diamalkan. Mereka saling mencintai, saling menyayangi hanya di lidah, saling membenci di dalam hati. Yang ketiga, wataqata'ul arham. Dan mereka saling memutuskan tali silaturrahim ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala ancamna itu. Diancam orang-orang yang memutus tali silaturrahim. Dia nuah ziarahin keluargana. Dia nuah kita ngumber wana keluargana. Dia nuah telepon keluargana. Apalagi gina tolong keluargana. Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus silaturrahim. Ya. Bahkan dengan si ndek nyambung silaturrahim, dia tidak akan selamat di siratul mustaqim nanti. Gara-gara apa? Gara-gara arah HP ini nangka ini. Bahkan lebaran pun nangka sekedar dalam HP, taqabbalallahu minna wa minkum. Sampai-sampai keciput si pihak telebali, poteng dan arak dengan ngakannya. Pelalah pun dan arak dengan ngakannya. Biasanya luwe dengan ziarah, nangka jerak narak dengan ziarah. Gara-gara apa? Gara-gara HP ini. Selapu dan pada ngirim, taqabbalallahu minna wa minkum. Dibalas. Manis. Ya, dibalas wa taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya ini. Bahkan takbiran pun bukan manusia yang takbiran, lagu kaset setelnya. Ini Islam ini akan tersisa namanya saja nanti. Silaturrahim sudah tidak ada. Nas'alullah salamul afiyah. Sehingga hubungan antara kaum muslimin ini menjadi renggang gara-gara tidak ada silaturrahim. La ilaha illallah. Ini menyedihkan sekali. Kalau sudah silaturrahim sudah tidak ada, maka hubungan antara kaum muslimin ini akan melemah. Ukhuwah persaudaraan ini akan menjadi lemah gara-gara HP ini. Kemudian, nah, apabila yang 4 ini dilakukan oleh manusia, apa kata Al-Hasan? La'anahumullahu 'inda dzalik. Apabila si 4 ini wah gawe ta nuntut ilmu lagu nen amalang ilmuna, kemudian saling mencintai dengan lisan, membenci dengan hati, kemudian memutuskan tali silaturrahim, maka la'anahumullahu 'inda dzalik. Allah akan melaknat mereka. La ilaha illallah. La'ana ini dalam bahasa Arab artinya at-tardu
wal ib'adu an rahmatillah, ia terjauhin lekan rahmat Allah. Ya, mun dijauh lekan rahmat Allah, be aning degin meter rahmah. Saya aning degin ngendeng rahmah amun Allah Subhanahu wa taala ndek nyari ida rahmah. Kemudian fa asammahum wa a'ma absarahum, dan Allah menulikan telinga mereka. Allah Subhanahu wa taala pihaknya ya jadi manusia kedok. Ndek sona kedok ya penyakit kedok, tidak. Maksudnya manusia simara ini apabila nuah gawe si empat ini, ya, nasihat Al-Quran ini ondena tamal dalam hatena. Quran ya tama sugul ya malik. Hadis Nabi tama sugul ya malik. Ngumbe cara nasihatinnya ya tama ya sugul malik. Ndek na tamal dalam hatena. Na'udzubillah. Maka manusia simara ini kan pada yang marah tembok ini. Ndek narak bedana kan je tembok ini. Kah, coba dah baca yang tembok ini nak ke suratul Baqarah. Ini ke yang ruit tembok ini? Tidak mungkin. Begitu juga manusia apabila sudah ditulikan oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya, ayat apapun dibacayangnya ndek negini berubah-berubah. Ya, hadis apapun dibacayangnya ndek negini berubah-berubah. Apa contoh yang paling nyata bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah? Contoh si paling nyata, si paling jelas dari julun mata anta adalah apabila kita menguburkan. Ya, seharusnya apabila kita nguburan ini kita takut. Lagu ini le kuburan tahu na pada berjorak. Na'udzubillah. Ndek kaya bekarat hati ente ini. Ya, sehingga di kuburan pun berjorak ya. La ilaha illallah. Arak doang si berjorak ini. Padahal Nabi SAW, Nabi ini dia narak dosa. Mau ia jaminan kena tama surga. Ya, ketika mengantar jenazah nunduk ya. Ya, sahabat-sahabatnya selapuna pada nunduk. Kenapa? Karena ia mikirang hari ini saya mengantar teman saya, besok saya yang diantar. Ya, kalau saya yang diantar nanti, bagaimana kuburan saya? Ya, mungkin ida munda apa rana ini ngatong jenazah, bahasa itu ngatong, nyintrang. Ya, mungkin ida ini munda nyintrang jenazah ini, ndek dua mikirang mati ruana. Ya, bahkan arak batur-batur taya keras lalu atena terong Aceh rausina. Ya, kedele macam-macam rausina. Bahkan ada yang bicarakan bola ketika mengantar jenazah. Ya, ya beda gati kondisi iman ta kanca kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi takut ya, itu tidak takut sama sekali. Subhanallah. Ya. Kemudian fa asammahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat telinga mereka tuli. Wa a'ma absarahum, dan Allah membuat mata mereka menjadi buta. Ya, ini marah ini kita terbatur ta ya mati, kita terbatur ta ya tenang di pak kuburan, kita terbatur ta ini ditimbun, bahasa itu apa? Betalat namanya? Tetamput. Kita terbatur ta ya tetamput, masih itu ririk doang. Ya, nah hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jangan-jangan atente ini ya bekarat ini. Ya, mun bekarat susah wahid ini. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.